25 September 2015, mungkin kalian masih ingat, I am committing the United States to achieving the sustainable para pemimpin dunia bertempat di markas PBB secara resmi mengesahkan agenda tujuan Sustainable Development Goals. Nah, apa artinya? Intinya yaitu untuk kesepakatan global dengan tujuan satu, mengakhiri kemiskinan, kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan, dan yang ketiga yaitu untuk melindungi lingkungan. Di sini berisi 17 tujuan dengan 169 target berlaku bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Tujuan melindungi lingkungan terdapat di poin 14 dan 15. Poin 14 yaitu mengonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian poin 15, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Mengutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik pada tahun 2019 dengan 3,21 juta ton per tahun. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena sistem pengelolaan plastik. Indeks pengelolaan plastik dari 25 negara menunjukkan Indonesia secara umum masih kalah dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia secara pengelolaan plastik. Itu dalam lingkup Asia, padahal Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Lalu munculnya mobil listrik sangat didukung oleh pemerintah Indonesia. Dalam Grand Strategi Energi Nasional menargetkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah mobil listrik di Indonesia akan mencapai angka 2 juta unit, selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi. Secara teori mobil listrik memang ideal untuk menetralisasi karbon, tapi masalahnya jutaan baterai EV akan habis masa pakai dalam 1 dekade ke depan. Lalu limbah EV ini akan menjadi sampah baru di Indonesia, karena bahan baterai justru berkontribusi pada emisi karbon global. Walaupun ini hal baik, tetapi akan menjadi masalah yang cukup serius. Di Indonesia mempunyai kasus litium tepatnya di desa Cinangka, Bogor karena pengolahannya yang tidak tepat. Kemudian di Amerika terdapat 65 kasus kebakaran di tempat pembuangan limbah. Karena bahan yang kita gunakan susah diolah, kita bisa beralih ke bahan organik dengan catatan tetap memperhatikan kesehatan lingkungan. Plastik yang kita gunakan bisa menggunakan bahan organik atau yang biasa kita sebut dengan bioplastik. Sudah banyak peneliti yang melakukan risetnya untuk terkait bioplastik. Salah satunya yaitu ditulis oleh Wikianto dan temannya. Dalam penelitiannya, dia membuat bioplastik dengan berbahan dasar pati. Bioplastik ini memiliki sifat mudah terurai dibandingkan dengan plastik pada umumnya, sehingga lebih ramah lingkungan. Lalu bagaimana dengan baterai EV yang berbahan dasar litium? Tim peneliti program studi teknik mesin Universitas Pertamina menawarkan solusi pemanfaatan sodium dan aluminium, yaitu sebagai bahan baku utama pembuatan baterai pengganti litium. Keunggulannya yaitu satu, jumlah sodium dan aluminium di alam jauh lebih banyak jika kita bandingkan dengan nikel yang merupakan bahan baku litium. Yang kedua, mengurangi biaya pembuatan baterai, sehingga baterai dari bahan ini akan lebih murah. Nah, itu dia beberapa temuan yang bisa kita kembangkan yang menjadi titik awal untuk kita bisa melindungi kesehatan lingkungan.